di dalam satu level di kelas 4. Untuk itu di sini sebelumnya selamat siang mereka. Selamat siang Babas. Ya, di sini saya akan berdiskusi sedikit mengenai pelaksanaan supervisi akademik yang saya lakukan di kelas BK. Nah, untuk pelaksanaan supervisi akademik di sini, saya akan melaksanakan selama 3 tahapan, sebanyak 3 tahapan di sini. Yang pertama adalah pra-observasi kelas, seperti yang kita laksanakan saat ini. Lalu observasi di kelas atau di dalam kelas pada saat Bu Eka melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang nanti akan saya simak untuk disupervisikan, untuk saya perhatikan. Lalu yang ketiga adalah percakapan pasca observasi yang mana nanti kita akan ditemani oleh pengajar praktik dari angkatan 9 DPGP DI Jakarta, DI Yogyakarta. Untuk itu kita mulai ya Bu Eka. Untuk tanya jawabnya berkaitan tentang praobservasi kelas yang nanti insya Allah akan kita laksanakan setelah ini adalah observasi di kelas. Pertama adalah tujuan pembelajaran yang akan Ibu Eka lakukan pada saat nanti pada KBM yang dilakukan oleh Ibu Eka. Monggo silakan. Tujuan pembelajarannya rencananya itu ada 3 Pak, yang sesuai dengan model yang telah saya buat. Nah, yang pertama, setelah ditunjukkan macam-macam bentuk magnet, anak-anak dapat memahami 3 macam bentuk magnet dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan 3 benda yang memanfaatkan magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan baik. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat mengelompokkan 15 benda yang magnetis atau benda non-magnetis dalam diskusi kelompok, gitu Pak, rencananya. Baik, berarti di sini saya ketemukan ada tujuan pembelajaran, 3 tujuan pembelajaran ya Baik ya. Yang pertama adalah mengenai setelah ditunjukkan macam-macam bentuk magnet, peserta didik dapat memahami 3 macam dari bentuk magnet. Yang kedua adalah peserta didik dapat menyebutkan 3 benda yang untuk memanfaatkan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir yang ketiga adalah peserta didik dapat mengelompokkan 15 benda magnetis atau benda non magnetis dalam suatu diskusi kelompok. Baik. Selanjutnya adalah area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Eka di dalam kelas nanti apa saja? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 2. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang pengetahuan, siswa dapat memahami mengenai magnet dari bentuknya, lalu pengertiannya, maksud apa, serta dapat mentelaah manfaat magnet dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, untuk keterampilannya, semoga yang bisa dicapai itu siswa dapat menuliskan serta mempresentasikan hasil kerja kelompoknya nih Pak di depan kelas saat mereka selesai mendiskusikan, gitu Pak. Baik. Lalu di sini berarti saya simak ada 2 ya area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Eka. Yang pertama adalah mengenai pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama adalah untuk pengetahuan sendiri berkaitan tentang siswa dapat memahami mengenai magnet dari bentuk pengertiannya serta mentelaah manfaat dan mengelompokkannya. Iya, betul Pak. Yang kedua adalah keterampilannya. Untuk bidang ini siswa dapat menuliskan serta mempresentasikan di depan kelas hasil kerja kelompoknya dari setiap kelompok tersebut. Baik. Selanjutnya nih Bu Eka, strategi yang dipersiapkan saat Bu Eka saya lakukan observasi di kelasnya itu apa saja ya, strategi, mungkin juga metode atau model atau juga mungkin pendekatan yang dilakukan oleh Bu Eka bagaimana, apa saja? Coba bisa dijelaskan secara ringkas. Bisa. Kalau untuk strateginya yang akan saya gunakan itu rencananya adalah berdiferensiasi yang berdasarkan atas kemampuan atau minat sang anak yang berintegrasi dengan PSE. PSE sendiri itu adalah kompetensi sosial emosional.
Nah, setelah itu saya akan membagikan di kelas itu menjadi 3 kelompok. 3 kelompok itu yaitu visual, audiovisual, dan kinestetik, Pak. Nah, untuk modelnya sendiri, model pembelajarannya yang saya gunakan itu model PBL, problem based learning, sama cooperative learning. Nah, sedangkan untuk metodenya yang saya gunakan itu diskusi kelompok sama tanya jawab. Sedangkan media pembelajarannya rencananya saya akan memberikan LKPD, lalu saya akan menampilkan PowerPoint dan ada video pembelajaran juga. Setelah itu saya juga akan memberikan penampilan kepada anak tuh membawa magnet aslinya, Pak. Nah, setelah itu paling hanya laptop mungkin, Pak, untuk yang penampilannya itu. Jadi saya ulang lagi, mengenai strategi yang nanti Bu Eka lakukan adalah mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi, berintegrasi dengan KSE atau kompetensi sosial emosional, yang mana dalam hal ini nanti Bu Eka rencananya akan membagi ke dalam 3 kelompok untuk masing-masing siswanya, baik itu dari kelompok visual, audiovisual maupun kinestetik. Nah, itu sudah berarti sudah melalui asesmen non kognitif ya dalam hal ini ya Bu Eka ya. Betul, Pak. Oke, baik. Lalu selanjutnya adalah melalui model pembelajaran yang digunakan adalah melakukan pembelajaran berbasis masalah ya atau PBL ya, problem based learning, dan juga cooperative learning karena akan berkelompok mereka seperti itu. Dan juga metode dalam pembelajarannya adalah diskusi, tanya jawab. Dan terakhir adalah media yang digunakan untuk konten sendiri. Di sini ada pemberian PPT, PowerPoint, tampilannya, videonya, magnetnya, serta laptop yang mungkin digunakan untuk alat memaparkannya. Selanjutnya, baik Bu Eka. Di sini rencana dari Bu Eka akan melaksanakan kegiatan yang bisa saya lakukan untuk saya observasi di kelasnya. Ini di hari apa ya dan di kelas berapa? Karena kan Bu Eka ini mengajar di kelas 4. Nah, kesempatan saya untuk mengobservasi Ibu Eka materinya tentang apa, lalu juga tanggal berapa biar bisa saya ikuti untuk jadwalkan saya sendiri. Kalau untuk bisa diikuti, ini pelajarannya itu IPAS, Pak. Biasanya saya ada sekarang kan berarti hari Jumat, Pak. Oh, berarti di besok pembelajaran pertama sama kedua itu saya dapat dari Pak. Baik, berarti besok saya bisa ikut untuk membersamai Bu Eka di dalam kegiatan observasi di dalam kelasnya. Itu di hari Jumat besok ya? Iya, Jumat besok. Jumat besok, lalu dengan persiapan mungkin Bu Eka harus siapkan dulu juga, silahkan bahan atau materi yang akan disiapkannya dalam KBM besok. Dan juga mungkin apa ya, nantinya seperti tampilan paparan ya, mungkin itu nanti bisa disiapkan lebih matang lagi agar tidak ada kekurangannya gitu ya, lebih baik. Nah, di sini setelah kita berdiskusi dan berbincang Bu Eka untuk pra observasi ini, apa sih yang Bu Eka dapatkan dari perbincangan kita ini gitu, kaitannya setelah kita bercakap atau berdiskusi, berkomunikasi seperti ini, sharing, apa yang menurut Bu Eka itu bisa dapatkan gitu. Kalau dari perbincangan ini sih saya bisa memberikan kesimpulan tuh kayak saya tuh lebih optimal dalam kegiatan KBM besok, Pak, dari medianya serta modul ajar yang akan saya persiapkan untuk besok saat KBM. Apalagi medianya, Pak, saya benar-benar mempersiapkannya untuk perbincangan. Baik, berarti nanti Bu Eka akan mempersiapkan bahan-bahan ajar dan juga persiapan pembelajaran di kelas bagaimana dan seperti apanya, mudah-mudahan itu bisa dicapai ya dengan sesuai rencana yang Bu Eka buatkan ya. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan diskusi ini untuk pelaksanaan pra-observasi kelas, saya ingatkan kembali bahwa setelah besok saya lakukan observasi di dalam kelas Bu Eka,
Maka setelah selanjutnya kita akan melaksanakan yang namanya adalah pasca observasi. Dalam hal ini kita akan ditemani pelaksanaannya oleh pengajar praktik. Di sini saya akan ditemani oleh Ibu Sumarti Ningsih dari SMP 24 Jakarta Timur. Letaknya dekat dengan sekolah kita di wilayah Tanberjati. Mudah-mudahan kita bisa lakukan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang ada, yang mana dalam hal ini sudah sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada saya pelaksanaan untuk aksi nyata saya di kegiatan observasi ini. Baik, terima kasih untuk kegiatan pra observasi ini sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan kegiatan esok pelaksanaan dari observasi di dalam kelas dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siswa. Nah, dari kelompok ini kita akan belajar, kita akan lihat hasilnya. Kira-kira mana nih yang bisa lebih paham? Nanti kalian harus lebih termotivasi untuk belajar. Sebelumnya mereka mau kasih tahu dulu tujuan kita belajar hari ini. Kita akan belajar tentang materinya gaya, khususnya tentang apa tujuan belajar ini? Yang pertama, kalian akan mengetahui tentang bentuk-bentuk magnet. Jadi bentuk magnet itu bermacam. Kalian harus mengetahui. Yang kedua, kalian akan mengetahui manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet ini bisa digunakan untuk apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian akan mengetahui atau membedakan mana saja benda magnetis dan mana saja benda yang non magnetis. Nah, inilah 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui untuk hari ini. Sebelum mereka mulai materi hari ini, kita pernah belajar tentang gaya. Ada yang mengetahui apa itu gaya? Masih ingat tidak? Oke, ini bisa. Apa itu gaya? Good job. Tepuk tangan untuk Diki. Gaya adalah tarikan dan dorong. Sebelumnya kita belajar macam-macam gaya. Ada gaya apa saja yang pernah kita pelajari? Nah, hari ini kita akan belajar tentang gaya, khususnya apa ini? Baca sama ya. Gaya. Oke, coba kita perhatikan dulu ya. Apa itu gaya magnet dengan sesama ya? Dengarkan dengan baik. Dengar ya. Magnet sendiri dapat kita artikan sebagai benda yang mampu menarik benda lain melalui bentuk tertentu. Misalnya benda yang mempunyai besi, nikel, atau bergaul. Sedangkan gaya magnet dapat kita artikan sebagai gaya yang dapat mengembangkan benda-benda yang memiliki sifat magnetis tertarik oleh magnet. Nah, magnet memiliki kutub magnet. Yang pertama yaitu kutub selatan dan yang kedua kutub utara. Bagaimana sifat magnet? Mari kita cari tahu. Nah, ini yang pertama yang terjadi jika kutub yang sama diletakkan. Namun kutub selatan dan kutub selatan. Sementara itu, ini yang terjadi jika kutub yang berbeda diletakkan. Kutub selatan bertemu dengan kutub utara. Peneliti dan paku tidak punya gaya magnet, jadi mereka tidak bisa terangkat. Sementara perhatikan, magnet ini mengangkat paku dan peneliti. Ini semuanya nama
bola besi, dan baja. Yang kedua yaitu paramagnetik, yaitu benda benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Maksudnya ditarik lemah bagaimana, Bu? Jadi perbedaan paramagnetik dan paramagnetik adalah ketika kita mendekatkan magnet ke suatu benda, ada yang susah sekali dipisahkan ketika mereka sudah bersatu. Ada juga yang dapat tertarik, namun daya tariknya lemah. Nah, contoh paramagnetik adalah benda yang mengandung aluminium. Sementara contoh yang ketiga kita namakan diamagnetik, yaitu kumpulan benda yang tidak dapat sama sekali ditarik oleh magnet. Contohnya plastik, kaca, kertas, dan lain-lain. Nah, kita bisa nih membuat magnet. Sedikitnya ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara menggosokkan. Menggosokkan magnet, kedua dia memiliki sifat magnetis. Kita perhatikan contohnya yuk. Gosok perlahan dengan satu arah seperti ini agar elemen magnetnya teratur. Gosok sampai capek pokoknya. Nah, ini setidaknya akhirnya sudah bisa menarik meskipun dari magnetnya lemah. Yang kedua dengan cara diinduksi atau menginduksi, yaitu mendekatkan benda yang bersifat magnetis ke sebuah magnet. Kita perhatikan, jadi anak-anak sebenarnya kita memerlukan tali besi, namun karena kita membuatnya di rumah bisa dengan cara seperti ini ya. Caranya kalian harus memberikan jarak agar besi dan magnet tidak menyambung. Nah, ini bisa dilakukan semalaman. Cara yang ketiga adalah dialiri arus listrik, yaitu memerlukan benda yang memiliki sifat magnetis dengan arus listrik, atau kita sebut elektromagnetik. Kita siapkan baterai, paku sebagai benda yang memiliki sifat magnetis, dan serabut tembaga yang kita dapat dari dalam kabel. Masih kalian simpan kan? Nah, ini kita lihat sampai banyak. Terus padatkan kulit lagi, semakin banyak kulitannya akan semakin baik. Jika sudah, pasang ujung serabut tembaganya. Gunakan lakban ya, karena nanti dari ujung-ujungnya itu akan menjadi panas. Silakan coba di rumah ya, dengan menggunakan benda-benda yang kita pakai waktu membuat rangkaian listrik. Nah, ketika kita sudah membuat magnet, ada juga nih cara menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama dengan cara dipukul. Yang kedua dengan cara dibakar. Nah, kita masuk ke latihan soal. Ini akan memberikan beberapa kalimat pernyataan. Oke. Tadi di sini ada macam-macam bentuk magnet. Oke. Ada yang bisa menyebutkan apa saja macam-macam bentuk magnet yang sudah kamu ketahui? Ayo. Oke, Kalisa. Magnet bentuk U, pintar, 7. Magnet cincin, lalu yang terakhir magnet. Oke. Nah, di sini mereka punya contoh-contohnya. Oke, coba kelihatan? Kelihatan tidak? Di sini mereka punya 3 magnet. Diki, coba Diki. Yang ini magnet apa? Magnet apa ini? Pintar. Betul tidak? Pintar. Coba yang kelompok ini. Kelompok audiovisual. Yang ini namanya magnet bentuk apa? Mantap, kompak sekali. Tepuk tangan dulu dong. Sepi banget. Kasih tepuk tangan dulu dong. 1, 2, 3. Oke. Nah, yang
dia tidak akan mau menempel. Mau coba buktikan sendiri? Oke. Setiap kelompok akan berbagikan magnetnya. Ya. Sudah dapat masing-masing 3 magnet? Sudah. Kalian buktikan sendiri. Kalau magnet yang selatan, coba pegang magnetnya. Selatan kamu dekatkan dengan magnet yang selatan juga. Pegang magnetnya. Ayo. Dia semakin menempel atau tidak? Apa yang terjadi? Coba kebalikannya. Kebalikan coba di kelompoknya Sofi sama Gozali, coba kamu coba. Dekatkan kutub yang utara. Mana? Oke. Ke kutub yang selatan. Coba didekatkan. Gozali, tidak bisa kakinya. Hah? Coba. Menempel? Oke. Kelompok lain. Kamu buktikan sendiri coba. Ya, coba. Saya tadi menarik coba tidak? Itu yang pintar. Kelompok yang visual. Ini kelompok yang tengah kenapa ya? Dari tadi masih gerak-gerak. Kenapa? Kan udah punya bedanya masing-masing. Nah, oke. Oke. Apa yang terjadi jika beda kutubnya? Saling menempel atau saling? Itu merupakan salah satu sifat. Yang kedua, sifat magnet adalah dia akan menarik benda yang hanya benda magnetis yang berupa magnet. Apa itu benda magnetis? Benda yang mengandung. Coba kamu lihat boleh kamu dulu. Benda apa saja yang mengandung besi? Ada bisa itu. Besi bambu bisa. Kalau kamu tempel dia, coba lihat meja kamu. Coba kamu tempelkan di meja magnetnya. Apakah dia menempel? Kenapa dia tidak menempel waktu kamu tempel? Coba satu-satu yang berbicara. Oke, April. Mana bahannya? Kenapa kalau bahannya tidak menempel? Ada bukan magnet? Karena tidak mengandung atau tidak
Yang lagi pakai pendidik kusuk-kusuk pakai aja. Belakang kuning, rapel, dari sini ingin ditanyakan. Nggak ada lagi yang ditanyakan? Benar, apa Diki? Hah? Belajarnya? Berarti kita belajar tentang apa? Sudah berarti ada yang tanyakan? Itu bukan belajar tugasnya. Kalau tidak ada yang tanyakan, apa aja? Ya, nih. Makanya ada yang ditanyakan lagi.
latihan mereka satu membuat kita pede soalnya. Latihan dulu ya. Benda-benda magnetis yang termasuk ke ferromagnetik, paramagnetik, sama dia magnetik. Masih ingat tidak? Masih ingat tidak? Apa itu benda ferromagnetik? Yang bisa ditarik kuat oleh magnet. Oh, pintar, Dimara. Apa itu benda paramagnetik? Apa tadi? Pintar tadi. Yang bisa ditarik magnet tetapi kekuatannya lemah. Nah, yang terakhir, kita ngomong ini. Apa itu benda diamagnetik? Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, hari ini AKPD-nya kamu kerjakan soal ini. Ada 4 soal. Yang pertama, kamu disuruh menuliskan bentuk magnet. Ada apa saja bentuk magnet? Oke? Nah, tuliskan di AKPD. Yang kedua, coba kamu praktikan. Tadi setiap kelompok sudah boleh kasih magnet per kelompok. Nah, itu kalian coba masing-masing ya. Kamu praktikan. Coba dekatkan magnetmu ke benda paku, seperti stapler, dan kolom meja. Apa yang terjadi jika kamu tulis? Lalu kamu bisa juga. Kamu berikan alasan. Kenapa itu bisa terjadi? Kamu tulis ya. Soal yang ketiga, coba dilihat. Tuliskan 5 benda magnetis dan benda non magnetis. Oh ya, 15 benda magnetis dan 5 non magnetis. Oke, 5 tadi ya, masing-masing 5 benda. Iya boleh. Tadi sudah belajar ya, apa itu benda magnetis dan non magnetis, betul? Betul. Ya, jadi kamu jawab. Yang terakhir nih, soal yang terakhir. Oke, kamu suruh menulis 2 manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bolehkah kasih waktu kamu 15 menit untuk mengerjakan 4 soal ini? Oke, kerjakan sendiri-sendiri.
Jangan lupa dikasih nama ya. Kalau baca itu benda yang para kakek. Oke. Ya, bentar. Baik.
Yang kompak dong, yang
Benda kedua apa benda kedua? Oh, perahu kertas. Ayo, kita nanti mau berjuang dulu buat kelompok kita nanti. 1, 2, 3, kita berjuang. Kita berjuang, kita ngomong lagi.
mendukung Bu Eka bisa membersamai kalian untuk pembelajarannya lebih menarik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari Bapak. Dilanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, hari ini adalah untuk pelaksanaan observasinya. Nanti habis ini kita akan laksanakan pasca observasi dari pelaksanaan simulasi. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih sekali. Oke. Pasal itu coaching WK bukan. Oke. Sebelumnya yang rapi boleh pulang yang jangan lupa yang piket tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelaksanaan pasca observasi yang telah dilaksanakan kepada rekan saya, sejawat saya, yakni Ibu Eka Surya. Dan sebelumnya bagaimana kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah baik Pak Bas. Ya, hari ini kami akan berbincang-bincang berkaitan dengan pasca observasi yang telah dilaksanakan saat observasi kemarin, berkaitan apa saja yang akan kita diskusikan. Mari disimak. Baik Bu Eka, kita akan berdiskusi perihal apa saja yang telah Bu Eka lakukan saat pelaksanaan observasi kemarin. Nah, di sini pertama adalah bagaimana perasaan Bu Eka setelah jalannya observasi, pelaksanaan observasi yang kemarin kita lakukan di kelas Bu Eka. Alhamdulillah saya senang Pak udah melewati itu walaupun sedikit agak tegang karena biasanya kan sendiri ini diawasi jadi agak tegang tapi alhamdulillah lancar. Baik, dan berikutnya ya, berarti kemarin itu agak sedikit tegang ya karena adanya pengawasan untuk pembelajarannya Bu Eka lakukan ya. Lalu alhamdulillah juga telah berlangsung dengan baik. Iya, coba ceritakan kembali Bu Eka mengenai area pengembangan yang dilakukan serta langkah-langkah atau tahapan apa saja yang ada di dalam kelas tersebut Bu Eka lakukan dalam hal ini. Kalau area pengembangan yang kemarin saya kan ada dua tuh Pak, Iya. ada pengembangan yang pertama itu pengetahuan sama yang keterampilan. Iya. Untuk yang pengetahuan itu kan anak bisa menjelaskan pengertian sama manfaat dari magnet itu sendiri. Baik. Nah manfaatnya tuh bisa menjelaskan dalam kehidupan sehari-hari magnet itu bisa digunakan untuk apa. Untuk area keterampilannya anak itu bisa mandiri per kelompok itu menjadi satu mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, itu yang keterampilannya. Iya. Dan langkah tahapan apa saja yang ada di dalam kelas itu bagaimana Bu Eka? Tahapannya kan pertama anak saya jelaskan dulu. Iya. Nah habis dijelaskan nanti anak saya bagikan kelompok tuh yang sesuai dengan minat bakatnya mereka itu dibagikan menjadi 4 kelompok kemarin. Nah setelah dibagikan itu anak suruh mempresentasikan apa yang sudah saya jelaskan per Oke. kelompok. Nah setelah itu mereka maju menjelaskan, yang lain menyimak gitu Pak. Baik. Berarti untuk area pengembangan tersebut ada 2 ya yang Iya. akan yang sudah dilakukan, yakni bidang pengetahuan dan keterampilan bagi Betul. siswa itu sendiri ya. Lalu langkah-langkah yang dilaksanakan kemarin pada saat observasi itu ada langkah saat penjelasan, lalu juga pada akhirnya juga dipaparkan oleh para siswa ya secara berkelompok ya. Dan ini ada di dalam apakah ada di dalam modul ajar atau perangkat ajar Bu Eka? Kalau dalam modul sini sih sudah ada, sudah tertera semuanya, sudah jelas sih Pak, Ya. ada di sini semua. Nah, sejauh mana nih menurut Bu Eka area pengembangan yang Bu Eka sudah lakukan, apakah sudah berhasilkah atau belum? Kalau menurut saya untuk dikatakan berhasil, iya, tapi ada juga enggaknya. Kenapa? Karena tuh ada beberapa anak yang mungkin masih belum fokus Pak. Jadi tuh untuk semuanya tuh belum 100% gitu loh Pak untuk menangkap gitu Pak. Oke. Berarti ini kendala ya atau kekurangan yang dihadapi saat pelaksanaan di dalam kelas tersebut ya Bu Eka ya. Nah, dalam kaitan tersebut kenapa anak tersebut belum fokus? Apakah mungkin di sini
tidak mau terlibatkah di dalam diskusi kelas atau bagaimana Bu Eka? Mungkin Bu Eka bisa jelaskan? Ada beberapa sih Pak. Mm-hmm. Itu sudah fokusnya pertama tuh ada anak yang asik sendiri Pak. Itu kan saya berikan media magnetnya ya. Magnetnya tuh per kelompok. Nah ada beberapa anak yang fokus untuk memainkan magnet itu sendiri tanpa memperhatikan. Nah ada juga yang mereka itu seperti tidak mau terlibat dalam diskusi kelompok yang seperti tadi itu karena dia sudah punya lebih mau sama diri sendiri gitu Pak, tidak mau gabung sama temennya, lebih asik sendiri gitu. Nah, lalu selanjutnya rencana Bu Eka setelah adanya hal tersebut, kedepannya Bu Eka, apa yang akan Bu Eka lakukan untuk mungkin perbaikan pembelajaran di tahap berikutnya? Kalau dari saya sendiri, insya Allah saya akan lebih bervariasi dalam membuat media pembelajaran biar anak lebih tertarik. Jadi itu seperti tadi ada beberapa anak yang kurang tertarik, mungkin saya akan cari tahu media apa nih yang bisa membuat mereka lebih tertarik lagi saat saya menjelaskan. Jadi biar lebih fokus gitu Pak. Kira ada lagi yang lain? Mungkin setelah itu saya akan membagikan kelompoknya dari minat bakat itu. Selain minat bakat mungkin apa? Saya akan bagian sesuai dengan kognitifnya, pengetahuan mereka, kayak kemampuannya dia secara kognitif gitu. Jadi ada dua hal yang akan dikembangkan oleh Bu Eka dalam hal ini. Dalam kaitannya adalah adanya asesmen kognitif awal untuk pengkelompokan nanti, selain dari minat bakat yang sudah ditentukan ya, serta gaya belajar yang tadi sudah dimasukkan dalam modul. Lalu yang kedua adalah dengan variasi macam bahan ajar atau media pembelajaran yang Bu Eka akan berikan ya kepada anak-anak. Keren sekali Bu Eka. Nah, rencananya untuk pembelajaran tersebut akan terrealisasi kapan ini rencananya Bu Eka? Kalau Bu Eka mau tidak lanjuti untuk perbaikan ke depannya. Ini kan karena kita udah di akhir dan beberapa kita akan SAS semakin akhir semester. Insya Allah mungkin akan saya perbaiki misalnya di semester ke depan Pak, di tahun next semester ya. Berarti kan sekarang ini adalah semester 1 di tahun ajaran 2023-2024. Berarti di semester kedua, mulai awal pembelajaran di semester kedua di awal tahun besok, Bu Eka akan mulai merealisasi ya. Iya. Baik Bu Eka. Dan kapan nih Bu Eka akan memberikan laporan balik untuk komitmen tindak lanjutnya setelah Bu Eka melakukan perbaikan tersebut? Insya Allah secepatnya Pak. Secepatnya, berarti setelah melaksanakan kegiatan perbaikan ini, Bu Eka akan memberikan laporan feedback kembali bagaimana hasilnya, apakah perlu disupervisi atau tidak gitu ya, untuk melihat bagaimana anak itu lebih antusias atau tidak ya. Baik, demikian Bu Eka, mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Eka ke depannya bisa lebih baik lagi untuk memajukan, mencerdaskan, membersamai anak-anak agar anak ini bisa menjadi pembelajaran sejati dan juga bisa menjadi anak-anak yang mandiri dan kreatif. Baik Bu Eka, terima kasih banyak untuk diskusinya hari ini, untuk pasca observasi setelah pelaksanaan kegiatan observasi di dalam kelas beberapa waktu lalu. Demikian dari saya dan bersama Bu Eka, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.